Selamat sore Bapak Ibu, saudari-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita berada saat ini di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya sangat merasakan Bapak Ibu rindu untuk berkumpul kembali di gereja ini, bersama-sama beribadah, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tapi biarlah walaupun saat ini kita melalui daring, biarlah ikatan kasih persaudaraan, ikatan persatuan terasa di dalam setiap hati kita. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Oh Betapa Indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Buat yang rindu berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, boleh angkat tangannya. Tuhan Yesus, seperti tangan kita yang terangkat Tuhan, demikianlah iman percaya kita kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak menentu Tuhan, kami percaya Engkau mengajarkan kami untuk semakin dekat kepada Engkau dan menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam pemeliharaan tangan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga hamba Tuhan yang nanti akan membawakan firman. Engkau yang mengurapi dan menguduskan dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita bisa lihat bunga di samping saya. Begitu indah dan luar biasa. Tuhan pelihara. Berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita juga tercurah secara luar biasa. Kita percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
Saudaraku, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan sesaat lagi dengan tema kehidupan yang berbuah. Saudaraku, saat ini bukan kondisi yang mudah untuk kita lalui. Bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sulit. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan siapkan segala sesuatu ini untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kita mau percaya bahwa ketika saatnya tiba, ketika waktu Tuhan tiba, itu adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terindah yang Tuhan siapkan untuk kita. Marilah kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya hanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, penuhilah kami dengan kuasa hikmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk mencerna firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan bersama-sama kita renungkan terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Coba kita akan memperhatikan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, ada dua pernyataan Tuhan Yesus. Akulah yang memilih kamu, dan akulah yang menetapkan kamu. Memilih itu adalah untuk maksud pemuritan, dijadikan murid sebagai pengikutnya. Sedangkan menetapkan adalah untuk maksud penugasan, mendapat tugas, mendapat mandat. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu dalam bentuk lengkapnya bisa diartikan sebagai berikut. Akulah yang memilih kamu untuk menjadi muridku. Dan akulah yang menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dengan demikian jelas bahwa tujuan dari pemanggilan Yesus itu bukan hanya untuk menjadi murid, melainkan juga untuk pergi, untuk menghasilkan buah. Nah, prinsip ini juga berlaku bagi kita. Tujuan Tuhan Yesus memanggil dan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, melainkan supaya kita juga pergi dan menghasilkan buah. Nah, lebih jauh dalam ayat 16 juga berbunyi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan buahmu itu tetap di ayat ini? Yang dimaksud adalah buah yang kekal, yang abadi. Artinya secara terus-menerus menghasilkan buah. Bukan buah yang musiman, dan juga bukan buah yang hanya keluar dalam waktu-waktu yang tertentu, melainkan buah yang selalu ada, terus-menerus ada. Nah, untuk lebih memahami buah apa dan buah yang bagaimana yang dimaksud di dalam konteks ini, kita bisa membaca di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9, ayat 10, 12, dan 17. Nah, kalau kita membaca dalam ayat-ayat itu, kita bisa rangkum bahwa yang dimaksud dengan buah iman itu adalah kasih. Kasih itu harus terwujud, nyatakan, harus diwujud nyatakan di dalam tindakan iman kepada Yesus Kristus. Iman dan kasih merupakan dua mata uang, permukaan mata uang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Juga iman juga dapat diumpamakan sebagai pohon, dan kasih adalah sebagai buahnya. Nah, iman yang tidak menghasilkan buah itu boleh saja dikatakan sebagai pohon yang tidak mengeluarkan buah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dunia ini tidak dapat menikmati iman kita, tetapi yang dapat dinikmati oleh dunia adalah kasih kita. Dunia ini tidak bisa mengecap akan iman kita, tetapi yang dapat dikecap dan dirasakan oleh mereka adalah kasih kita. Juga dunia ini tidak memerlukan iman kita, tetapi yang diperlukan adalah kasih kita. Dunia ini tidak tertarik dengan kekristenan kita, tetapi yang menarik mereka adalah buah kekristenan kita, yaitu kasih kita. Tuhan Yesus sendiri juga tidak tertarik
dengan pohon ara yang tumbuh megah dengan daun-daunnya yang rindang. Namun yang menarik Tuhan adalah buahnya. Nah, hal yang sama juga berlaku buat kekristenan kita. Berlaku juga di dalam kekristenan kita. Buah dari kekristenan kita, buah dari iman kita. Yakobus 2 ayat 17 juga mengatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman hakikatnya adalah mati. Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk kita bisa memenangkan dunia sebagai orang beriman adalah memiliki kasih. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar dalam Yohanes 18 ayat 1-8, Tuhan Yesus memberikan kepada kita 3 cara untuk bisa menghasilkan buah. Yang pertama, memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yohanes 15 ayat 2. Jadi setiap petani anggur yang baik akan melihat kegunaan dari setiap ranting-ranting dari yang tumbuh dalam pohon itu. Setiap ranting yang sama sekali tidak mengeluarkan buah tidak pantas mendapatkan tempat pada pokok anggurnya. Ranting-ranting seperti itu hanya menghabiskan persediaan makanan dan juga bisa menjadi penghalang besar bagi keberhasilan ranting-ranting lainnya untuk berbuah. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, tentu Tuhan mengetahui siapa di antara kita yang merupakan ranting yang tidak menghasilkan buah dan menjadi penghalang bagi ranting-ranting lain untuk berbuah. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus juga berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tuhan tidak menginginkan umatnya yang menjadi ranting-ranting yang kering. Tuhan juga tidak menginginkan umatnya yang hanya tumbuh sebagai daun-daun yang rimbun dan lebat. Yang diharapkan oleh Tuhan dari diri kita adalah sebagai ranting yang berbuah. Oleh karena itu, sebelum parang siap digunakan untuk mengerat ranting yang tidak berbuah, marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah hidup kekristenan kita sudah berbuah bagi Tuhan? Apakah Tuhan akan menemukan buah yang Tuhan harapkan? Tuhan merindukan kita sebagai umat pilihan supaya menghasilkan buah dan tidak menjadi penghalang atau menjadi perusak bagi ranting-ranting yang lain yang siap untuk berbuah. Adakah di antara kita yang menjadi penghalang atau perusak bagi anggota lain yang akan berbuah? Adakah di antara kita yang mengikuti jejak Yudas yang menghalang-halangi Maria untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan urapan minyak narwastu? Adakah di antara kita yang mengikuti jejak Ananias dan Safira yang menjadi batu sandungan bagi keluarga lain karena ketidakjujurannya dan penipuannya terhadap Tuhan? Jika selama ini kita merupakan ranting yang belum berbuah atau ranting yang menjadi penghalang bagi ranting-ranting lain yang siap untuk berbuah, marilah kita menyadari, kita menyesali. Berbuahlah dengan buah yang berpadanan dengan iman dan pertobatan kita. Saudara, dari setiap orang percaya, Tuhan mengharapkan buah yang kita hasilkan bukan buat diri kita sendiri, tetapi
buat kemuliaan Tuhan dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, membersihkan ranting yang sudah berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2b. Sebagai pengusaha kebun, Allah tidak menghendaki ranting-ranting itu hanya sekedar berbuah. Yang dikehendaki Allah ialah supaya ranting itu berbuah lebat. Dan salah satu cara agar bisa berbuah lebat adalah dengan membersihkannya. Melalui proses pembersihan tersebut, buah yang dihasilkan itu akan diharapkan makin lebat, makin lebih baik kualitasnya. Allah memakai firman-Nya untuk membersihkan kita, supaya kita makin berbuah lebat. Oleh sebab itu, jika kita ingin berbuah lebat bagi Tuhan, salah satu cara yang terbaik adalah membersihkannya, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak selamanya pembersihan itu menyenangkan, tetapi ada kalanya justru menyakitkan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kesenangan kita, tetapi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, haruslah kita tinggalkan. Allah memiliki berbagai cara untuk membersihkan hidup kita, agar kita ini bersih dan dapat menghasilkan buah. Oleh karena itu, taatilah firman Tuhan, maka kehidupan iman kita akan menghasilkan buah yang lebat. Karena keberhasilan kita itu, untuk kita bisa berbuah, itu bergantung pada kesediaan kita, kesiapan kita, kemauan kita untuk dibersihkan secara terus-menerus. Dan kunci keberhasilan kita adalah pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, bersandar mutlak, bersandar total. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersandar. Ada penyandaran atau ada kebergantungan kita secara mutlak, secara total antara ranting dan pokoknya. Ranting yang hidup dan berbuah lebat adalah ranting yang tinggal tetap menyatu, menempel terus pada batangnya. Dengan demikian, agar ranting itu bisa berbuah lebat, cara yang harus ditempuh yaitu selain pembersihan dan penyandaran, agar kita tetap menyatu, tetap melekat pada pokoknya. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Untuk menjadi murid Kristus yang berbuah lebat, kita harus selalu dibersihkan melalui firman Tuhan. Kita harus selalu bersandar, kita harus selalu melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus, dan tetap tinggal melekat di dalam Kristus. Karena dengan demikian, maka nama Bapa akan dipermuliakan dan kita adalah murid-Nya. Juga dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang erat antara Bapa, Anak, dan kita sebagai umat-Nya. Bapa adalah Allah sebagai pengusaha dan pemilik. Allah sebagai pengusaha sewaktu-waktu akan mencari buah dari kehidupan kita. Anak
Dialah Yesus Kristus sebagai pokok, batang, Yesus yang telah menyerahkan nyawanya agar kita hidup. Umat adalah kita semua sebagai ranting-rantingnya. Sebagai ranting-ranting, kewajiban kita yang utama adalah menghasilkan buah. Saudara-saudara yang sekalian, marilah jadikanlah kehidupan kita berbuah dalam segala situasi apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Terlebih juga dalam situasi seperti pada saat ini, situasi pandemi seperti saat ini. Marilah jadikanlah kehidupan kita yang berbuah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama sekali lagi tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, untuk benih firman yang telah kami terima. Kami merindukan kehidupan kami berbuah, Tuhan. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan. Agar dunia dapat menikmati, agar dunia dapat merasakan kasih yang terpancar melalui kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan punya kehidupan yang berbuah, dan kita lakukan hari demi hari dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jemaat sekalian, mari kita menutup persekutuan kita pada sore hari ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore ini kami beroleh kesempatan bersekutu bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya melalui persekutuan ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Dan kiranya melalui persekutuan ini semakin erat
cinta kasih, tali persaudaraan di antara kami, di antara keluarga demi keluarga masing-masing. Kami juga berdoa supaya firman Tuhan yang sudah diberitakan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya mengingatkan kami untuk selalu berbuah bagi Tuhan. Di dalam kondisi apapun, kami menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pimpin sertai berkati kehidupan setiap kami dan setiap hamba-hamba-Mu di rumah masing-masing, supaya kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Ia datang yang kedua kalinya. Amin.